Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah hari ini datang dari negara Brazil pada tahun 2025. Yang mana ada seorang wanita ditemukan dalam kondisi tubuh terpisah-pisah dan dilarutkan dengan bahan kimia di sebuah rumah milik seorang mahasiswa muda yang sedang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya saat musim liburan. Korban sempat dinyatakan menghilang sebelum rekan-rekannya membuat laporan kepada pihak kepolisian. Dan ketika kasus ini diselidiki, terungkaplah sebuah fakta yang mungkin sulit untuk kita pahami mengapa seorang pemuda dapat melakukan tindakan keji tersebut. Preso em flagrante, homem de 24 anos, ele teria usado até soda cáustica para eliminar. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Brazil, tepatnya di kota Medianeira, hiduplah seorang pria bernama Stênio Bisdorf Martendal yang berusia 23 tahun. Stênio tinggal bersama kedua orang tuanya di kawasan Konda. Mereka hidup dalam keluarga yang terbilang hangat dan harmonis. Sejak masih remaja, Stênio tumbuh dengan kebutuhannya yang selalu tercukupi. Kedua orang tuanya dikenal sangat perhatian dan terbuka dalam berkomunikasi, sehingga membuat suasana rumah selalu dipenuhi rasa saling percaya dan dukungan satu sama lain. Kedua orang tua Stênio juga aktif dalam kegiatan keagamaan, serta menjalin hubungan baik dengan para tetangga sekitar. Hal tersebut juga ditanamkan kepada putranya, sehingga membuat Stênio tumbuh menjadi pribadi yang mudah bergaul serta memiliki rasa tanggung jawab. Memasuki usia dewasa, Stênio melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan teknik elektro di sebuah kampus yang bernama Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sebagai seorang mahasiswa, dia menjalani kehidupan akademik seperti pada umumnya, mengikuti perkuliahan secara rutin dan menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh dosen. Dalam lingkungan kampus, Stênio dikenal sebagai pribadi yang cukup menonjol dalam bidang akademik. Tugas-tugas yang dia kerjakan kerap kali dipuji oleh dosen dan teman-teman seangkatannya. Di luar aktivitas belajar, dia juga terbilang aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus serta mampu berbaur dengan mahasiswa dari jurusan lain. Lalu singkat cerita, pada awal bulan Januari tahun 2025, Stênio saat itu sudah memasuki bulan liburan kuliah. Momen libur pergantian tahun itu dimanfaatkan oleh kedua orang tua Stênio untuk merencanakan perjalanan wisata ke salah satu pantai. Dengan agenda mereka akan menginap selama beberapa hari yang dimulai pada tanggal 14 Januari tahun 2025. Mengetahui rencana tersebut, Stênio malah memutuskan untuk tidak ikut serta dalam perjalanan itu. Stênio malah memilih tetap tinggal di rumah, sehingga membuat kedua orang tuanya akhirnya berangkat berlibur tanpa ditemani oleh putra mereka. Lalu beberapa hari berselang, tepatnya pada tanggal 16 Januari tahun 2025, sekitar waktu dini hari, Stênio menghabiskan waktu luangnya dengan bermain ponsel di rumah. Dalam kondisi rumah yang sedang kosong, terlintas dalam benaknya untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dia kemudian membuka sebuah aplikasi untuk mencari seseorang yang dapat memuaskan kebutuhannya. Saat menggulir halaman aplikasi tersebut, perhatian Stênio tertuju pada Rosmar Vings yang sudah berusia 45 tahun. Meskipun tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang latar belakang kehidupannya, namun diketahui sejak usia muda, Rosmar telah terbiasa menjalani kehidupan secara mandiri. Seiring bertambahnya usia, Rosmar mulai terjun ke dunia malam demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kembali ke percakapan antara Rosmar dan Stênio. Saat itu Stênio membuka pembicaraan dengan Rosmar dengan menanyakan soal harga. Setelah Rosmar menyebutkan jumlahnya, Stênio pun langsung setuju. Percakapan mereka kemudian berlanjut pada pembahasan waktu pertemuan. Dalam diskusi tersebut, Stênio meminta agar Rosmar datang ke rumahnya pada malam itu juga. Namun di waktu yang bersamaan, Rosmar sebenarnya telah memiliki janji dengan seorang teman dekatnya. Tetapi karena menganggap Stênio sebagai klien, maka dia harus memprioritaskan dan memilih untuk menuruti permintaan Stênio.
Dia pun segera mengabari temannya kalau dia terpaksa membatalkan pertemuan mereka karena dia mendadak mendapatkan pekerjaan. Setelah itu, Rosmar yang telah mendapatkan alamat rumah Stenio langsung bergegas menuju rumah tersebut seorang diri untuk memenuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Lalu beberapa menit berselang, tibalah Rosmar tepat di depan rumah Stenio. Rosmar dipersilakan masuk oleh Stenio dengan gestur yang tampak biasa dan ramah. Lalu dia menutup pintu itu dan menguncinya. Rosmar mengikuti langkah Stenio untuk masuk ke dalam salah satu kamar. Keduanya kemudian menjalani kesepakatan awal yang telah dibicarakan sebelumnya. Tanpa banyak berbasa-basi, Stenio langsung meminta Rosmar untuk melakukan pekerjaannya. Rosmar pun akhirnya menjalankan perannya secara profesional. Aktivitas tersebut berlangsung cukup lama hingga tanpa disadari waktu yang telah mereka sepakati di awal seketika terlewati. Di tengah kegiatan tersebut, tiba-tiba Rosmar menyadari. Dengan sedikit nada tegas, Rosmar mengingatkan kalau waktu yang mereka tentukan sudah berakhir. Dia berusaha mengakhiri sesi sesuai aturan. Namun balasan Stenio tidak sesuai harapannya. Dia justru menginginkan waktu tambahan dengan suaranya yang terdengar mendesak. Menganggap permintaan itu, Rosmar menegaskan kalau dia perlu adanya uang tambahan jika Stenio ingin melanjutkan. Stenio lalu memotong pembicaraan dengan janji singkat kalau dia akan menambahkan uang tersebut setelah mereka selesai melakukan semuanya. Janji itu diucapkan cepat, seolah dia ingin segera menutup diskusi. Meski ragu, Rosmar akhirnya tetap melanjutkan kembali pekerjaannya. Setelah waktu yang disepakati berakhir untuk kedua kalinya, Rosmar segera merapikan diri dan kembali menagih sisa tambahan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Stenio. Namun di tengah pembicaraan tersebut, suasana tiba-tiba memanas. Stenio justru menolak permintaan tersebut dengan alasan dia tidak lagi memiliki uang. Jawaban itu sontak membuat Rosmar tersulut emosi. Dengan nada tinggi dan wajah penuh amarah, dia melontarkan berbagai makian tepat di hadapan Stenio. Lalu dia menuntut haknya yang menurutnya tidak bisa ditawar. Sementara itu, Stenio tetap bersikeras bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki uang tambahan. Perdebatan pun semakin memanas hingga Rosmar melontarkan ancaman akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian ancaman itu menjadi pemicu kemarahan Stenio. Dia merasa direndahkan dan dia membalas dengan cara menghina Rosmar atas pekerjaannya yang sangat buruk. Suasana di ruangan tersebut berubah tegang, dipenuhi emosi, amarah, dan saling merendahkan satu sama lain. Tak lama kemudian, Stenio meninggalkan kamar untuk mengusir Rosmar dari rumahnya. Namun Rosmar terus mengikutinya sambil tetap menuntut uang yang dipermasalahkan. Situasi tersebut membuat emosi Stenio semakin memuncak. Dalam keadaan tidak terkendali, dia berjalan menuju ke arah dapur untuk mengambil sebilah pisau. Stenio kemudian kembali menghampiri Rosmar dan tanpa banyak berbicara lagi, dia langsung seketika menyerang Rosmar dengan menikam ujung pisau tersebut ke bagian perutnya. Meski terluka, Rosmar sempat memberikan perlawanan dengan cara melayangkan pukulan ke arah Stenio. Akan tetapi balasan tersebut tidak menghentikan Stenio. Dia justru semakin brutal dan terus menikam Rosmar secara berulang kali dengan pergerakan yang cepat. Sehingga hal itu membuat tubuh Rosmar mulai melemah karena cairan merah pada tubuhnya terus mengalir keluar. Perlahan, Rosmar kehilangan kekuatan hingga akhirnya terjatuh dan tergeletak di atas lantai. Pandangannya semakin kabur, nafasnya semakin berat seiring udara yang terasa semakin sulit untuk dihirup. Tak lama dari itu, Rosmar pun akhirnya tewas meregang nyawa. Kemudian setelah Stenio mulai menyadari atas perbuatannya, dia baru merasakan panik bersamaan dengan akal sehatnya yang semakin hilang. Dalam kondisi itu, dia memikirkan cara untuk menghilangkan jejak jasad Rosmar dengan cara memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian. Stenio kemudian keluar ke belakang rumah untuk mencari sebuah gergaji. Setelah mendapatkannya, dia kemudian kembali kepada jasad Rosmar. Dia tanpa ragu langsung memisah-misahkan jasad Rosmar menjadi beberapa bagian. Dimulai dari bagian kepala, lalu dilanjutkan dengan tangan, kaki, dan terakhir bagian torso. Stenio melakukan proses mengerikan tersebut selama berjam-jam hingga seluruh bagian milik Rosmar menjadi terpisah-pisah.
Setelah semuanya selesai, Stenio kembali memikirkan langkah selanjutnya. Dia mencari informasi di internet cara melarutkan jasad seseorang. Dari pencariannya tersebut, dia menemukan sebuah artikel yang menyebutkan kalau soda kaustik yang merupakan bahan kimia dapat melarutkan lemak hingga menyerupai sabun. Namun, Stenio keliru menafsirkan informasi tersebut. Dia mengira soda kaustik tersebut mampu melarutkan seluruh tubuh seseorang. Padahal, bahan kimia itu hanya bereaksi pada jaringan lemak dan tidak dapat menghancurkan tubuh manusia sepenuhnya. Meski tidak ada keterangan pasti mengenai dari mana dia memperoleh bahan kimia tersebut, yang pasti Stenio menyiapkan beberapa ember dan memasukkan bagian tangan dan kaki Rosmar ke dalamnya. Lalu dia langsung mencampurkan dengan bahan kimia yang telah disiapkan. Sementara itu, bagian kepala dan torso dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik yang berukuran besar. Lalu pada tanggal 17 Januari tahun 2025, teman-teman Rosmar mulai merasa khawatir karena dirinya tak pernah lagi membalas pesan. Sejak terakhir kali dia memberi kabar kalau dia akan bertemu dengan seorang klien, ponselnya mendadak tidak dapat dihubungi, yang mana hal tersebut dianggap janggal karena tidak seperti biasanya dia menghilang dalam waktu yang cukup lama. Rosmar dikenal selalu memberikan kabar, hingga akhirnya teman-temannya pun sepakat untuk melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Dan setelah polisi mendapatkan laporan, mereka segera merespon. Terlebih, Rosmar sudah hampir 24 jam tidak memberikan kabar, yang mana kehilangan itu dianggap sebagai situasi yang darurat. Proses pencarian pun langsung dimulai. Salah satu teman Rosmar yang sebelumnya memiliki janji dengannya turut dimintai keterangan. Dia mengungkapkan kalau Rosmar sempat menyebutkan akan bekerja di wilayah Konda, tempat tinggal kliennya. Namun sangat disayangkan, dia tidak pernah menyampaikan alamat secara rinci. Dalam informasi yang terbatas, polisi mengambil langkah awal dengan melacak posisi terakhir ponsel Rosmar. Upaya tersebut ternyata tidak mudah karena adanya sinyal yang lemah mengakibatkan proses menjadi lebih lambat. Setelah berbagai usaha dilakukan, titik lokasi akhirnya berhasil diperoleh. Tanpa menunda lebih lama, petugas segera bergerak menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi yang dituju, aparat kepolisian segera melakukan prosedur awal dengan mengetuk pintu rumah itu. Namun setelah beberapa saat tidak ada jawaban maupun tanda keberadaan penghuni di dalam rumah, polisi akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dengan memaksa masuk. Begitu pintu berhasil dibuka, situasi mencurigakan langsung terlihat. Di dalam rumah itu, polisi mendapati Stenio yang tampak tergesa-gesa hendak membuang sebuah plastik berukuran besar. Dan ketika itu juga tangannya masih terlihat adanya bercak cairan merah, yang mana hal tersebut semakin memperkuat kecurigaan petugas di lokasi. Menyadari kondisi tersebut, beberapa anggota kepolisian segera mengamankan Stenio agar tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri. Sementara itu, tim lainnya langsung menyebar untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di setiap sudut rumah. Saat memasuki area dapur, polisi menemukan sejumlah ember yang berisi bagian-bagian milik korban seperti tangan dan juga kaki. Bagian-bagian itu tampak direndam dalam campuran bahan kimia, dan pada salah satu bagian terlihat jelas terdapat tato yang diketahui merupakan milik Rosmar. Tak jauh dari lokasi ember-ember tersebut, petugas juga menemukan sebotol soda kaustik yang digunakan untuk membantu proses penghancuran jasad. Tidak berhenti sampai di situ saja, polisi kemudian membuka plastik hitam yang sebelumnya digenggam oleh Stenio. Di dalamnya terdapat bagian-bagian lainnya seperti torso dan kepala korban. Temuan itu semakin menguat dugaan kalau telah terjadi tindakan kejahatan serius di rumah tersebut. Pada saat yang bersamaan, Stenio akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Dia secara terbuka menjelaskan runtutan kejadian yang telah dia lakukan. Berdasarkan pengakuan tersebut serta bukti-bukti yang ditemukan di lokasi, polisi pun langsung menetapkan Stenio sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Singkat cerita, berlanjut pada tanggal 7 Februari tahun 2025, pelaku secara resmi didakwa oleh pihak kejaksaan atas tindakan pengeksekusian korban, sekaligus atas upaya memisah-misahkan jasad korban menjadi beberapa bagian. Dakwaan tersebut menandai dimulainya proses hukum yang lebih serius, di mana kasus ini sudah pada tahap persidangan, dan sampai saat video ini dibuat, pengadilan belum menjatuhkan vonis resmi terhadap Stenio.
Meskipun demikian, jaksa penuntut umum telah menyatakan sikap tegas dengan meminta agar kasus ini diproses dengan prioritas tinggi, mengingat tingkat kekerasan dan dampak serius yang ditimbulkan. Jaksa juga menuntut penerapan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, pelaku terancam akan mendapatkan hukuman berat, yaitu penjara selama 40 tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kepergian Rosmar tentunya meninggalkan duka yang mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Rekan-rekannya yang selama ini sering berkomunikasi dengannya tak hanya kehilangan seorang teman, tetapi mereka juga kehilangan sosok yang dikenal hangat, ramah, dan selalu berusaha hadir ketika mereka membutuhkannya. Bahkan pada tanggal 22 Januari tahun 2025, mereka menggelar doa dan penghormatan untuk mengenang Rosmar Vink sebagai bentuk solidaritas dan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Meskipun mereka mengetahui kalau pekerjaan Rosmar memiliki resiko, tetapi mereka tetap merasa bahwa kejadian ini harus diadili dengan benar, terutama saat mereka mengetahui bahwa dia pergi dengan cara yang begitu kejam dan tidak manusiawi. Kasus ini menyisakan pelajaran penting bagi banyak pihak, yang mana pekerjaan korban apapun bentuknya tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan kejahatan yang menimpa dirinya. Setiap manusia memiliki hak yang sama atas rasa aman, penghormatan, dan juga perlindungan hukum. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa empati, pengendalian emosi, serta penghormatan terhadap sesama adalah nilai dasar yang tidak dapat dihilangkan dalam situasi apapun. Karena di setiap peristiwa yang kejam, meninggalkan kehidupan yang terputus, keluarga dan sahabat yang berduka, serta luka panjang yang tidak akan mudah sembuh. Sekian kisah hari ini, semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia perbuat. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dari kisah yang satu ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.